الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selepas kita bersyukur serta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah selazimnya bagi kita di hari yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari dalam sepekan, untuk meningkatkan iman dan takwa dengan berbagai macam bentuk dan aplikasinya. Tapi kalau kita mengambil salah satu riwayat tentang keutamaan hari Jumat ini, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna khalaqa Adam yaumal Jum'ah, sesungguhnya Nabi kita Adam alaihi salam, bapak moyang seluruh manusia ini, Allah ciptakan tepat di hari Jumat. Dan Allah juga keluarkan Nabi Adam bersama Hawa, istrinya, itu juga pada hari Jumat. Dan Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam dari lafaz doanya yang masyhur, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pun juga hari Jumat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya, wa taqumus sa'atu yaumal jumu'ah, dan Allah akan tegakkan hari kiamat pada hari Jumat. Di hari Jumat ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa, Allah kekalkan firman-Nya yang ada di dalam surat Al-Baqarah, qul nahbitu minha jami'an. Adam, keluarlah engkau bersama istrimu, kalian berdua keluar dari surga ini, turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, selagi kalian mendapatkan petunjuk dariku, mendapatkan hidayah dari Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka siapa saja di antara kalian yang bisa memegang hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kesedihan, tidak ada rasa yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kita merasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini modal kita Jumat kali ini. Bagaimana kita meningkatkan takwa dan iman dengan merengkuh hidayah. Siapa kita? Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, diketahui bahwa Nabi sering sekali berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hidayah, anugerahkan kepadaku ketakwaan, anugerahkan kepadaku al-afaf, anugerahkan kepadaku rasa kecukupan. Sekelas Nabi Muhammad masih minta petunjuk. Siapa kita yang sombong sekali
jarang minta hidayah. Maka sebelum kita minta jodoh, minta hidayah. Karena kalau dapat jodoh sebelum hidayah, maka akan melahirkan generasi-generasi yang tidak beriman. Minta hidayah sebelum dapat jabatan, sebelum dapat kekuasaan. Karena siapa yang berkuasa sebelum mendapatkan petunjuk Allah, maka dia akan memimpin dengan kezaliman. Dalam riwayat Muslim yang lain, ketika putranya Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in yaftatihun nabiyyu salatahu bil-lail, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tahajudnya, salat malamnya, wahai ibu kami, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dijawab oleh Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka qiyamul lail, membuka tahajudnya dengan berdoa, Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, Fatirus samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah. Rabbnya seluruh penghuni langit, seluruh penghuni alam semesta ini, yang maha mengetahui yang gaib, yang maha menyaksikan. Allahumma hdini, ya Allah berikanlah petunjukmu kepada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam minta hidayah. Oleh karena itu Allah berikan surat yang Allah turunkan 2 kali, diturunkan sebelum hijrah di Mekah, Allah turunkan selepas hijrah di Madinah, yaitu surat Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah yang minimal kita baca 17 kali sehari semalam, di sana ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami mohon hidayah-Mu, petunjuk untuk berada di jalan agamamu ini, jalan yang lurus, Islam, iman, Quran, sunnah, pemahaman salaful ummah, pemahaman dalil sebagaimana para sahabat. Ini semuanya adalah hidayah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya menyebutkan ketika menafsiri ihdinas siratal mustaqim, inna a'dhamal ayah wa anfa'aha, sesungguhnya ayat yang paling besar, paling bermanfaat, yang bisa menjadikan kita selamat dunia dan akhirat adalah ini, ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, dan kemudian Allah memerintahkan api itu supaya tidak membakar, kuni bardan wa salama, hei api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun selamat dari siksaan Namrud dan juga ocehan hinaan orang-orang Babilonia. Tapi setelah itu, apakah kita tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Setelah selamat dari siksaan Namrud dan juga hinaan orang Babilonia, Nabi Ibrahim kemudian pergi dari Babilonia sambil berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Aku akan pergi menuju Rabbku, karena Rabbku lah yang memberikan hidayah untukku. Ini contoh dari para nabi, para rasul. Mereka minta semuanya ujungnya hidayah. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, nyaris ketangkap, sudah di ujung tepi Laut Merah. Nabi Musa ke kanan, umatnya Bani Israel berkata, inna lamudrakun, kita bakal ketangkep, mereka mesti bisa nyalip. Nabi Musa belok kiri, Bani Israel berkata, inna lamudrakun, kita mesti ketangkep, kesalip.
Tapi apa yang dikatakan oleh Musa? Kalla inna rabbi sayahdi. Tidak akan mungkin, karena Allah Rabbku akan memberikan hidayah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung dari kehidupan kita yang kemudian nanti dibangkitkan menuju alam akhirat. Bagi orang-orang yang beriman mendapatkan surga, bagi orang-orang yang kafir mendapatkan siksa neraka. Orang-orang yang beriman ketika masuk surga, apa yang mereka ucapkan pertama kali menginjakkan kaki di surga? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk sampai kita bisa seperti ini. Hidayah, lagi-lagi hidayah itu modal terbesar kita di dalam mengarungi kehidupan dari segala macam ujian, cobaan, baik yang kita nilai buruk maupun yang kita nilai mengangkat derajat kita sekalian. Aqulu qouli hadza, aqulu ma tasma'un, fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Yang sebelumnya tidak pernah setiap hari kecuali pasti berpesta minuman memabukkan. Bahkan kalau di rumahnya tidak ada khamr, tidak ada minuman yang memabukkan, pasti mencari kawan-kawannya untuk meminta minuman yang memabukkan. Tapi setelah Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari Allah, tidaklah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menilai beliau kecuali salah satu yang kita sebutkan, laukana ba'di nabi lakana Umarun nabi. Kalau seandainya sepeninggalku Allah masih menurunkan nabi utusannya, maka yang paling pantas jadi nabi adalah Umar. Bayangkan, yang sebelum mendapatkan hidayah seperti apa, setelah mendapatkan hidayah seperti apa. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau, sebelum mendapatkan hidayah suka berburu binatang dan berburu manusia. Khamr, ya, minuman memabukkan, kezaliman, semuanya pernah beliau lakukan. Tapi ketika merengkuh hidayah dari Allah, iman dan Islam, maka ketika wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pamanku ini yaitu Hamzah asadullah wa rasulihi, singanya Allah dan singanya Rasul. Ini nilai jika seseorang mampu menempuh hidayah dari Allah. Dan kita semuanya berharap, kita semuanya berdoa, semoga kehidupan kita dikelilingi oleh hidayah demi hidayah, petunjuk demi petunjuk, yang kita juga berusaha untuk mencarinya. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina. Allah, berikanlah petunjuk-Mu di setiap langkah kami, berikanlah hidayah-Mu di setiap lini kehidupan kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.